Semakin tinggi pride suatu brand, mereka makin berani buat masang harga yang jor-joran gitu. Ini kan sepatu mahal, saya bayar gak murah, macem-macem. Nah, ini dia satu aja ya. Si Balenciaga Triple S Multicolor. Bienvenidos al canal de Taller Zapatos. Balik lagi bareng gue Erik di program Shoepedia dari Shoe Workshop. Dan kali ini gue bakalan sedikit ngebahas salah satu keresahan yang mungkin cukup mandek di dalam dada gue. Maksudnya gini, perkembangan sepatu sekarang kan udah mulai pesat banget ya. Mulai dari kualitas material dan lain-lain sampai harga sepatu zaman sekarang tuh udah gila-gilaan banget. Ya bilanglah Air Jordan atau mungkin sepatu LV, sepatu Balenciaga kayak gitu. Itu tuh mereka matok harga yang benar-benar bikin gue mikir kenapa harus mahal gitu. Apa yang bikin sepatunya mahal? Apakah eksklusivitasnya? Apakah bahannya, materialnya? Apakah konstruksinya itu anti jebol kayak Aerostreet? I don't know. Aerostreet aja 100 ribuan. Masa sepatu gituan harus sampai jutaan-jutaan? Ya walaupun gue juga tahu kalau misalnya mereka itu jual brand, bukan jual kualitas. Semakin tinggi pride suatu brand, mereka makin berani buat masang harga yang jor-joran gitu. Tapi ya balik lagi ke yang tadi sih gue mikirnya. Apakah dengan pride yang kita beli, kita bisa mendapatkan kualitas sepatu yang oke juga gitu. Ya kalau misalnya kalian pikir deh, harga sepatu Air Jordan atau Nike Panda deh, yang banyak orang bilang ini most overrated shoes in the world. Maksudnya gitu kan, sepatu yang paling overrated lah. Ya siluetnya cuman kayak Jordan biasa, warnanya juga basic banget, hitam putih gitu. Mendingan beli Jordan 13 atau Jordan 3 deh, warnanya masih variatif gitu. Terus ada Nike Travis Scott. Siapa Travis Scott? Iya, gue tahu dia penyanyi, tapi ada gak nih dari kalian yang pakai Jordan Travis Scott yang tahu minimal 3 aja? 3 lagu Travis Scott? Tulis di kolom komentar, gue tunggu. Ya intinya sepatu-sepatu mahal ini bikin gue mikir, worth it gak sih gue beli sepatu itu gitu? Dengan harga yang dibayarkan, apakah gue dapat kualitas sepatu yang sama? Jangan-jangan kualitas sepatunya tuh sampah, bobrok, ya 3 bulan, 4 bulan dipakai udah hancur gitu, udah rusak. Terus ngapain gue bayar mahal gitu kan? Terus kan sepatu mahal ini juga kadang-kadang bikin si customer-nya sendiri itu agak rebel. Maksudnya gini, dia punya pride beli sepatu mahal sampai menjaga sepatu ini itu berlebihan gitu. Kalau kegores sedikit, jadi parno sendiri. Kalau misalnya ada orang yang nggak sengaja ngerusak, marahnya berlebihan. Ini kan sepatu mahal, saya bayar gak murah, macem-macem dan lain sebagainya. Ya intinya bikin si customer ini jadi rebel sendiri gitu. Kalau udah rusak tuh gimana? Apalagi ada orang-orang yang selalu memprioritaskan sebuah originalitas gitu. Kalau misalnya sepatunya rusak, dibenerin, ini masih ori nggak? Pikir lah. Ya intinya kalau misalnya sepatu rusak, ya produsennya sendiri kan nggak ngeluarin underdeal-nya. Kebayang kalau misalnya Nike mengeluarkan underdeal sole untuk Nike Air Max. Oke, itu senang-senang aja. Maksudnya mungkin oke buat customer gitu. Mereka senang dengan adanya sole cadangan yang dikeluarin sama Nike. Ketika sole Air Max mereka rusak, mereka bisa ganti dengan sole Air Max yang baru. Tapi kan kalau gitu penjualan Nike juga turun drastis gitu, penjualan sepatu barunya. Ya nggak mungkin lah brand-brand itu ngeluarin si underdeal sepatunya. Jadi apakah sepatu yang direparasi ini jadi ori lagi atau enggak? Ya enggak lah kalau secara material gitu. Tapi biasanya sol-sol yang dikasih sama tempat jasa reparasi ini bisa diadu. Dalam artian ya secara kualitas masih oke banget, masih proper lah gitu. Bahkan di Shoe Workshop sendiri kita sering banget terima customer-customer yang dia punya sepatu mahal kayak Bailey, kayak LV gitu. Mereka nggak keberatan buat ganti sol sepatu mereka dengan sol yang tersedia di Shoe Workshop gitu ya. Intinya sebenarnya semua soal mindset. Seberapa besar lu menghargai sepatu tersebut, seberapa besar value yang ada pada sepatu lu sendiri. Sebenarnya soal itu, bukan soal masalah ori KW atau misalnya harga sepatunya mahal atau murah. Itu udah pemikiran mungkin ya sneaker-sneakerhead baru masih mikir gitu, I don't know. Selain itu, gini loh, sepatu-sepatu mahal ini kan banyak dicari ya sama orang-orang karena mereka punya pride brand yang tinggi. Kayak misalnya Balenciaga, terus ada Gucci, sepatu-sepatu mereka mahal sampai akhirnya dimanfaatin sama oknum-oknum produsen sepatu KW atau sepatu palsu. Ya intinya kalian juga udah bisa nemu sepatu Balenciaga yang seharga 14 juta di Taman Puring, di Gede Bage, di Pasar Lilin, banyak banget. Atau Pasar Maling di Surabaya. Intinya percuma kalau kalian capek-capek nabung buat beli sepatu mahal yang ternyata KW-nya pun banyak gitu. Jadi orang-orang pun mandangnya sepatu yang lu punya itu sepatu KW. Karena sekali lagi di Indonesia ini tolak ukur ori
ori dan KW itu masih sangat subjektif. Maksudnya gimana? Jadi tergantung orangnya. Kalau misalnya lu pakai sepatu KW kayak gimana pun, tapi lu orang yang punya jabatan tinggi, gaji gede, terus berpengaruh lah kayak tokoh masyarakat lain-lain, ya mungkin orang-orang juga bakal nganggap sepatu lu itu ori gitu, walaupun yang lu pakai sepatu KW. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya kalian pakai sepatu Balenciaga ori, beli di store-nya langsung seharga 14 juta, tapi motornya Beat, HP-nya Xiaomi, dan lu bukan orang yang terkenal, nggak punya status sosial yang tinggi lah, ya orang-orang pun pasti nganggap sepatu lu sepatu KW kayak gitu. Itulah problematika ori KW di Indonesia. Subjektif banget intinya. Anyway, ngomongin sepatu Balenciaga, gue juga mau ngebahas nih. Jadi ada salah satu customer kita yang dia pengen ngereparasi sepatunya buat diganti sol, pakai sol yang gak kalah mahal. Gue ambil sepatunya. Nah, ini dia satu aja ya. Si Balenciaga Triple S Multicolor. Eits, sebelum videonya dilanjut, diingetin dulu nih, buat kamu yang sepatunya rusak, langsung aja reparasi sepatumu di Shoe Workshop. Oke, back to the video. Seperti yang udah kalian lihat sendiri, ini sebenarnya sepatu afternya, sepatu before-nya mungkin bisa ditaruh di fotonya di sini, bisa kalian lihat. Kita bahas dari sepatu Balenciaga-nya sendiri. Jadi si customer ini mutusin buat mengganti sole bubble-nya dari Balenciaga dengan sole Vibram gitu kan. Ya siapa yang nggak kenal Vibram? Yang harga sole-nya aja udah lebih mahal daripada rata-rata harga sepatu lokal di Indonesia gitu. Bisa ada yang sampai sejutaan, bahkan ada beberapa customer artis, dia selalu mengcustom sepatu-sepatu apapun, sneakers, pantofel, boots dan lain-lain itu pakai sole Vibram. Kalian yang suka banget main sepatu terus lihat-lihat IG pasti pernah lihat orangnya. Dia spesialis lah gitu, spesialis custom boots. Tapi di video kali ini yang menarik adalah gue nggak pakai sole boots Vibram kayak biasanya. Ini adalah sole Vibram seri Running Spike. Jadi selain sole outdoor, Vibram juga mengeluarkan seri running buat olahraga. Intinya gini, gue pengen ngebahas, ini orang kok kayak banget anjir, udah sepatunya Balenciaga, gantinya pakai Vibram lagi. Gue bahas Balenciaganya dulu dengan harga 14 juta. Si Balenciaga ini memberikan material yang bisa dibilang variatif ya buat upper sepatunya, kayak ini nabak, mungkin sejenis nabak, terus ada kulit sintetis, terus ada mesh yang menurut gue keren banget. Emang secara siluet sih ini mahal banget. Bahkan dengan harga normal ya, kalau misalnya dilihat dari kualitas dan material, gue berani bayar si Balenciaga ini di 2 juta atau 3 jutaan. Ditambah sama branding, si Balenciaga ini berani ngasih harga sampai 14 juta rupiah. Segituan lah harga sepatunya kalau nggak salah. Lalu, apakah masih worth it diganti sama sole Vibram? Jujur sih, gue bilang worth it banget. Karena secara kualitas dibandingin sole bubble-nya si Balenciaga yang gede-gede itu, sole Vibram ini lebih oke di secara kualitas dan material ya, karena si bubble itu punya masa kadaluarsa yang cenderung cepat, mungkin setahun atau 2 tahun itu udah kempes kayak Air Max-nya Nike. Nah kalau si Vibram dia punya masa yang jauh lebih lama dan traksinya yang oke banget. Jadi walaupun si sole Vibram ini pakai bahan TPR atau campuran karet dan plastik, mereka punya masa kadaluarsa sole yang jauh lebih lama dibandingin sama sole-sole TPR yang lain. Gua nggak tahu apakah karena komposisi karetnya lebih banyak atau enggak, tapi yang jelas gue masih merasa si sole Vibram ini jauh lebih ringan dibandingin sole yang full rubber gitu. Jadi kalau misalnya kalian tanya apakah lebih baik sole full karet atau enggak, tergantung. Kalau misalnya kalian ngejarnya ringannya atau apa ya, kalau bahasa Sundanya hampang gitu ya, kalian bisa ambil sole TPR karena nggak semuanya full karet, ada campuran plastiknya, tapi ada masa kadaluarsanya. Mungkin si solenya bakalan keras terus getas gitu, pecah-pecah. Tapi kalau misalnya kalian tetap mengandalkan durabilitas atau kekuatan dan traksi yang benar-benar nge-grip gitu ya solusinya adalah sole full rubber. Dan kerennya Vibram itu punya semua, maksudnya mereka punya sole yang traksinya oke, kenceng banget, tapi dengan masa kadaluarsa yang jauh lebih lama daripada sole-sole TPR biasa. It's okay sih, menurut gua si customer Balenciaga ini adalah orang yang cerdas. Dia tetap bisa menjaga value sepatu Balenciaganya yang mahal pakai sole yang jauh lebih worth it daripada sole sebelumnya. Nah, buat kalian yang pengen nanya-nanya tentang sole Vibram atau di Shoe Workshop ini ada sole Vibram tuh ada apa aja sih? Karena sebelumnya gue juga udah sering ngebahas tentang sole Vibram Morph Flex atau yang Feel Light, dan ini ada yang running juga.
kalian bisa langsung cek katalog kita di shuokshop.id/katalog. Atau misalnya kalian pengen konsultasi juga bisa langsung ke nomor 0895 3399 atau 39800. Bisa langsung klik link yang udah gua taruh di bio. Tapi sebelum gua tutup videonya, gua pengen sedikit ya mengomentari lah. Gak apa-apa kan nyinyir. Intinya tentang mindset masyarakat yang masih mengedepankan sebuah eksklusivitas dari sepatu. Jadi masih banyak orang yang bela-belain beli sepatu mahal tanpa tahu value dari sepatu itu sendiri. Seperti yang udah gue bilang tadi, contohnya kayak sepatu yang Jordan Travis Scott atau mungkin sepatu-sepatu kolaborasi lain. Oke, kalian beli brand, kalian adalah fans fanatik dari brand tersebut, tapi itu nggak selamanya harus dijadiin patokan untuk membeli sebuah sepatu gitu. Bukan dari brand value-nya. Menurut gue ya opini pribadi aja. Kalau misalnya kalian nggak setuju juga boleh diskusi di kolom komentar. Karena menurut gue kualitas material dan durabilitas dari sepatu adalah segalanya. Semakin kuat dan semakin proper kualitasnya, maka semakin panjang umur dari sepatunya. Semakin panjang umur dari sepatunya, semakin besar value yang kita dapat dari sepatu tersebut. Setuju nggak? Nah, oke, segitu aja pembahasan dari program Shoepedia episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa dapat insight-insight menarik yang bisa diambil dari video ini. Jangan lupa subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video baru dari kita. Like dan share video ini jika bermanfaat. Gue Erik pamit undur diri. Sampai ketemu di video Shoepedia berikutnya. Adios! Buenos dias!